Pada tahun ke-10 kenabian, Rasulullah SAW mengalami masa penuh kesedihan. Pamannya Abu Thalib yang selama ini melindunginya wafat, lalu disusul oleh istrinya Khadijah yang menjadi penopang dakwah dan penenang hati beliau. Tahun itu dikenal sebagai A'am al-Huzn, tahun kesedihan. Beban dakwah semakin berat, penolakan Quraisy semakin keras, dan Rasulullah bahkan sempat pergi ke Thaif untuk mencari dukungan, namun justru diusir dan dilempari batu. Dalam keadaan hati yang terluka, Allah memberi hiburan yang tak ternilai, sebuah perjalanan agung, Isra dan Mi'raj. Pada suatu malam Rasulullah berada di sekitar Ka'bah, tepatnya di Hijr Ismail. Malaikat Jibril datang membawa burak, seekor hewan putih bercahaya, lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Rasulullah menggambarkan bahwa setiap langkah burak sejauh mata memandang. Jibril berkata, "Wahai Muhammad, naiklah." Rasulullah pun menunggangi burak dan bersama Jibril beliau memulai perjalanan malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Perjalanan luar biasa ini disebut Isra. Sesampainya di Masjidil Aqsa, Rasulullah turun dari burak, beliau masuk ke dalam masjid dan mendapati para nabi sudah berkumpul. Ada Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Harun, dan banyak nabi lainnya. Jibril berkata, "Ini adalah saudara-saudaramu para nabi. Engkau akan menjadi imam mereka." Rasulullah pun memimpin sholat dan semua nabi berdiri di belakang beliau. Inilah kehormatan agung, penegasan bahwa Rasulullah adalah penutup para nabi. Setelah itu perjalanan Mi'raj dimulai. Rasulullah dibawa naik menembus langit pertama. Di sana beliau bertemu Nabi Adam. Jibril berkata, "Ini adalah bapakmu, Adam." Nabi Adam berkata, "Selamat datang wahai anakku yang solih. Selamat datang wahai Nabi yang mulia." Rasulullah melihat di sisi kanan Nabi Adam ada ruh anak cucunya menuju surga. Lalu beliau tersenyum. Di sisi kiri ada ruh yang menuju neraka. Lalu beliau menangis. Naik ke langit kedua, Rasulullah bertemu Nabi Isa dan Nabi Yahya. Keduanya berkata, "Selamat datang, wahai saudaraku yang solih. Selamat datang, wahai Nabi yang mulia." Di langit ketiga, Rasulullah bertemu Nabi Yusuf. Wajahnya bercahaya begitu rupawan. Rasulullah bersabda bahwa separuh ketampanan dunia diberikan kepada Yusuf. Nabi Yusuf berkata, "Selamat datang, wahai saudaraku yang solih. Selamat datang, wahai Nabi yang mulia." Di langit keempat, Rasulullah bertemu Nabi Idris. Ia berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang solih. Selamat datang wahai Nabi yang mulia." Di langit kelima, Rasulullah bertemu Nabi Harun, saudara Nabi Musa. Ia berkata, "Selamat datang wahai saudaraku yang solih. Selamat datang wahai Nabi yang mulia." Di langit keenam, Rasulullah bertemu Nabi Musa. Nabi Musa menyambut beliau lalu menangis. Rasulullah bertanya, "Wahai Musa, mengapa engkau menangis?" Musa menjawab, "Aku menangis karena seorang pemuda diutus setelahku. Umatnya akan lebih banyak masuk surga dibanding umatku." Di langit ketujuh, Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim. Beliau sedang bersandar di Baitul Ma'mur, rumah ibadah para malaikat yang setiap hari dimasuki 70.000 malaikat lalu tidak kembali lagi. Nabi Ibrahim berkata, "Selamat datang wahai anakku yang solih. Selamat datang wahai Nabi yang mulia." Setelah itu Rasulullah dibawa ke Sidratul Muntaha, sebuah pohon agung di ujung langit. Daunnya sangat luas, buahnya besar, dan keindahannya tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Dari sana terpancar cahaya luar biasa. Malaikat Jibril berhenti dan berkata, "Inilah batasanku wahai Muhammad. Jika aku melangkah lebih jauh, aku akan terbakar oleh cahaya Allah. Hanya engkau yang boleh melanjutkan." Rasulullah pun naik sendiri menembus hijab cahaya hingga menghadap langsung kepada Allah SWT. Dalam perjumpaan agung itu, Allah mewajibkan sholat 50 kali sehari semalam. Rasulullah kemudian turun dan bertemu Nabi Musa di langit keenam. Musa bertanya, "Wahai Muhammad, apa yang diperintahkan Rabb-mu kepada umatmu?" Rasulullah menjawab, "Sholat 50 kali sehari." Musa berkata, "Umatmu tidak akan sanggup. Kembalilah kepada Rabb-mu, mintalah keringanan." Rasulullah pun kembali menghadap Allah dan sholat dikurangi menjadi 40 kali. Beliau turun lagi menemui Musa. Musa berkata, "Umatmu tidak akan sanggup, mintalah keringanan." Rasulullah kembali.
dan dikurangi lagi. Begitu seterusnya hingga jumlah sholat menjadi 30, 20, 10, dan akhirnya 5 kali. Allah berfirman, "Wahai Muhammad, itu 5 waktu, tetapi nilainya sama dengan 50. Keputusan ini tidak akan diubah lagi." Rasulullah pun turun menemui Musa kembali. Musa masih berkata, "Kembalilah, mintalah keringanan." Namun Rasulullah menjawab, "Aku sudah malu kepada Robku, aku ridho dan aku terima." Setelah itu Rasulullah dibawa kembali ke Masjidil Aqsa, lalu pulang ke Mekah. Semua perjalanan itu hanya berlangsung dalam 1 malam. Pagi selanjutnya Rasulullah menceritakan perjalanannya kepada Quraisy. Banyak yang mengejek. Mereka berkata, "Bagaimana mungkin engkau pergi ke Palestina lalu kembali ke Mekah hanya dalam 1 malam?" Sebagian orang yang imannya lemah menjadi ragu. Namun Abu Bakar berkata tegas, "Jika Muhammad yang mengatakannya, maka aku percaya." Karena itulah ia mendapat gelar As-Siddiq, orang yang selalu membenarkan. Perjalanan Isra Mi'raj menjadi bukti kebesaran Allah, penghibur hati Rasulullah di masa sulit, serta hadiah agung bagi umat Islam berupa sholat 5 waktu. Ia adalah tiang agama, kewajiban utama yang tidak boleh ditinggalkan dan warisan langsung dari perjalanan agung Rasulullah menuju langit.